Sebagai salah satu perangkat elektronik, maka laptop merupakan sebuah perangkat yang memang memiliki beragam varian, mulai dari yang untuk desain, kelas, bahkan hingga target penggunanya. Dan setelah kemarin-kemarin Pichel sudah ngebahas laptop mulai dari yang gaming hingga ke level yang korporat, maka kali ini Pichel akan membahas nih laptop keluaran Acer dengan target ataupun pengguna buat yang pemula, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan laptop dengan kelas budget. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal bahwa kali ini Pichel akan membahas kembali salah satu laptop kelas budget dari Acer, yaitu Acer Aspire 3 A31435C2T9. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut. Prosesor Intel Celeron N5100, RAM 4GB DDR4 single channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 256GB, integrated GPU Intel UHD grafik dengan shared memory sebesar 1GB, layar TN panel 14 inci 6-bit dengan resolusi 1366x768 atau WXGA, dan refresh rate sebesar 60Hz. Pada bagian desain, laptop Acer Aspire ini tuh yang Pichel pakai, yang Pichel review ini saat kali ini tuh memiliki tampilan yang cantik banget kalau menurut Pichel. Karena tim color yang digunakan tuh nggak biasa, yaitu campuran antara warna hijau dan juga biru dengan sentuhan matte finish pada display covernya. Dan pada sisi ini juga nanti terdapat sebuah logo Acer berwarna silver dengan glossy finish yang kontras banget dengan warna display covernya. Kemudian untuk sisi dalamnya terdapat bezel layar dan juga keyboardnya, yang dimana ini menggunakan warna hitam matte finish dan dipadukan dengan palm rest yang memiliki warna dan juga coating serupa dengan yang ada di depan. Oleh karena itu makanya walaupun terkesan agak kontras gitu ya, namun Pichel ngerasa kedua warna itu cocok banget gitu ketemunya, kayak match gitu. Jadinya laptop ini tuh pasti pas banget buat dipakai buat user yang mungkin masih ada di bangku sekolah hingga kepada perguruan tinggi, atau mungkin buat kita yang lebih suka colorful gitu lah. Soalnya kalau laptop-laptop kelas begini kan memang biasanya tim colornya tuh hadir, kalau nggak hitam ya silver gitu ya, jadi kesannya kantoran banget. Nah oleh karena itu makanya laptop ini tuh cenderung trendy warnanya, jadi buat kita yang mungkin gaul banget. Nanti untuk warna hitam dengan matte finish juga sebenarnya bisa kita temukan pada bagian bawah dari laptop. Dan di sisi ini nanti hanya terdapat 4 buah white karet di bagian bawah sebagai kaki-kaki dari laptopnya, dan juga 3 baris grill ventilasi yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara ke bagian internal laptopnya. Sementara dimensi laptopnya sendiri nih hanya berkisar 32,8 x 23,6 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan juga memiliki bobot hanya 1,9 kg aja. Jadinya secara dimensi dan juga berat masih pas lah buat kita tenteng kemana-mana dengan ukuran yang nggak terlalu membebani kita dalam urusan harian. Kemudian untuk bagian build quality, material pembentuk dari laptop ini tuh sepenuhnya adalah plastik. Jadi untuk durabilitas sudah pasti lah ya. Flex akan kita bisa temukan di sekitar display cover, keyboard, palm rest, bahkan hingga ke bagian bawah dari laptopnya. Dan terakhir untuk urusan desain yaitu I/O port, di mana ini terletak di sisi kiri dan juga kanan dari laptop. Mulai di sisi kiri nanti kita bisa temukan nih satu charging port, satu port RJ45 Ethernet, satu port Full HDMI 1.4, dan 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1. Sedangkan di sisi kanan terdapat combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-A 2.0, 2 buah LED indikator untuk power status dan juga battery charging, dan nggak lupa juga Kensington lock. Sementara untuk tombol power ini ada di bagian atas, di mana menyatu dengan deretan dari keyboardnya. Untuk urusan port sih, Pichel bisa bilang jelas lah ya, nggak usah berharap banyak di sini. Karena pasti nggak akan ketemu tuh yang nama-namanya port kekinian macam-macam kayak Thunderbolt. Bahkan untuk Type-C sendiri pun juga absen di sini. Tapi at least dengan adanya 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, lumayan lah untuk mencolok kepada hard disk portable gitu ya. Walaupun memang nggak sekencang dari yang USB 3.2 Gen 2 begitu. Di bagian layar, laptop ini nanti dilengkapi dengan layar TN panel dengan matte finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:9 dan resolusi WXGA atau 1366x768 dengan refresh rate 60Hz. Panel layarnya sendiri itu diproduksi oleh brand Innolux dengan kode CMN 14D6 atau N140BGA strip EA4, di mana memiliki color depth 6-bit dan juga color akurasi 50% DCI-P3, 68% sRGB, dan 51% Adobe RGB. Layarnya nanti juga memiliki tingkat kecerahan maksimum hingga 220 nits dan juga kontras rasio hingga 500:1. Secara kualitas layar sih jelas ya, ini memang basic banget. Tingkat kecerahan warnanya nih juga biasa aja dan brightness-nya nggak terlalu cerah. Sehingga kalau dipergunakan di tempat yang banyak cahaya, bisa susah banget untuk lihat layarnya.
Sedangkan untuk membalut layarnya nanti terdapat bezel layar yang cukup standar untuk laptop-laptop kelas konsumer, yaitu 0,8 cm di sisi kiri dan kanan, 1,4 cm di sisi atas, dan 2,5 cm di sisi bawah. Dan untuk bagian bawahnya juga nanti terdapat logo Acer berwarna silver dengan glossy finish. Lebih lanjut nanti untuk menopang layarnya terdapat juga dua engsel di sisi kiri dan kanan yang disatukan dengan cover pada bagian tengah, dan juga support bukan layar hingga 180 derajat. Engselnya nanti juga agak berat ya teman-teman secara feeling, jadi kalau mau buka layarnya, Pical sarankan pakai dua tangan, karena kalau satu tangan malahan bakal bisa bergeser laptopnya. Kemudian di bagian input device, laptop ini sendiri hanya memiliki dua input device standar, seperti laptop-laptop kebanyakan. Yang pertama yaitu adalah keyboard, di mana laptop ini memiliki keyboard chiclet dengan keycaps berukuran 1 cm yang berwarna hitam dengan font berwarna abu-abu gelap. Key travelnya Pical bisa bilang deket banget, jadi feel mengetiknya pun nggak terlalu tactile dan cenderung terasa keras di ujung-ujung jari kita. Dan sayangnya keyboard laptop ini juga tidak dilengkapi dengan backlight, jadi Pical sarankan kalau menggunakan laptop ini, pastikan kita berada di tempat yang cukup cahaya. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran gimana feelingnya, berikut ini Pical coba kasih contoh suara feedback dari keyboard Acer Aspire 3 A31435C2T9. Check this out. Selanjutnya untuk yang kedua adalah touchpad, di mana secara ukuran touchpadnya ini tuh berukuran nggak terlalu lebar tapi nggak terlalu kecil juga. Dan ini memiliki tombol klik kanan dan klik kiri yang menyatu dengan bidang touchpadnya. Dan untuk ukurannya sendiri tuh dia adalah di 10 dikali 6,5 cm dan posisinya dibuat agak menjorok ke sisi kiri dari area palm rest-nya. Baik warna maupun tekstur ini mirip banget dengan bagian palm rest-nya. Paling perbedaannya hanya permukaan touchpadnya ini dibuat lebih rendah dari palm rest-nya. Dan kalau teman-teman nggak merasa butuh banget gitu touchpad-nya, maka kita bisa matiin aja melalui tombol F7. Secara pemakaian sih nggak terlalu berisik, dan berasa sih feedback-nya. Dan lagi-lagi, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini kita coba kasih contoh suara feedback dari touchpad Acer Aspire 3 A31435C2T9. Check this out. Selebihnya sih di bagian input device nggak ada lagi tuh fitur-fitur seperti security input apapun di laptop ini. Jadinya sebagai pengamanan, teman-teman hanya bisa menggunakan password ataupun PIN saja melalui Windows Hello. Untuk urusan performa, laptop Acer Aspire 3 ini sendiri dilengkapi dengan prosesor Intel Celeron N5100 dengan arsitektur 10 nanometer yang memiliki total 4 inti, yaitu di mana komposisi 4 inti fisik dan tanpa inti virtual. Serta dia memiliki TDP yang cukup hemat yaitu 6 watt. Base frekuensi prosesornya sendiri adalah 1,1 GHz dengan burst clock hingga ke 2,8 GHz. Dan secara operating system pun laptop ini masih mempergunakan Windows 10 dengan build number 19041.208. Seperti biasa untuk mengetes performa laptop ini, maka kita akan jalankan serangkaian benchmark. Dan di pengetesan kali ini, laptop ini akan dijalankan dengan mode best performance ya, sesuai dengan settingnya Windows, dan tetap dihubungkan dengan aliran listrik. Dan untuk pengetesan pertama, yaitu dengan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23, dan dalam satu kali pengujian ini menghasilkan skor 1822 poin untuk CPU multicore dan 606 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 3,01 kali. Kemudian untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini memiliki skor rata-rata 697 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 26 menit 59 detik untuk CPU test dan 29 menit 5 detik untuk GPU test. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka skor yang didapat adalah 5.860 untuk Essential, 3.443 untuk Productivity, dan 2.006 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor sebesar 2.461 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Di bagian grafis, laptop ini tuh nanti hanya mempergunakan integrated GPU yaitu Intel UHD Graphic dengan 24 execution unit dan juga memiliki sharing memory default sebesar 1 GB yang akan menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan. Untuk melihat performa GPU-nya, maka kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dan hasilnya. Untuk grafik ini mendapatkan skor 256 dan CPU skor sebesar 1363 poin. Sehingga secara rata ini mendapatkan skor 291. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Selanjutnya kita langsung tes dengan gaming. Dan sebenarnya si Pichel agak nggak tega ya ngetes game di laptop ini. Tapi pasti teman-teman juga akan tetap nanya dan juga penasaran gimana hasilnya. Jadi demi memenuhi akan rasa penasaran teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan lakukan tes gaming pada laptop ini semaksimal mungkin dengan resolusi yang tetap menggunakan setting natifnya karena memang nggak terlalu tinggi. Dan kita juga tetap terhubung kepada arus listrik selama pengujian. Dan game pertama yaitu GTA 5 dengan native resolution atau 136x768 dan juga setting normal, average frame rate di 13,5 dengan maksimum 18,6 dan minimum 8,4 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 29,5 dengan maksimum 42,3 dan minimum 12,9 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting fastest, average frame rate di 34,6 dengan maksimum 49,9 dan minimum 18,4 FPS. Untuk VO22, sayangnya pada waktu kita coba tes, game ini nggak berhasil dijalankan sama sekali. Kemudian untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 7,0 dengan maksimum 9,3 dan minimum 0,4 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting low, average frame rate di 54,1 dengan maksimum 84,0 dan minimum 1,3 FPS. Untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting lowest, average frame rate di 27,9 dengan maksimum 37,9 dan minimum 13,6 FPS. Dan selanjutnya di tes rendering mempergunakan Adobe Premiere dengan Pichel Premiere Benchmark, maka laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 22 menit 56 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini sendiri mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 256 GB dari brand Panasonic. Dan saat kita uji via Crystal Disk Mark, maka hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread sebesar 896,4 MB per second untuk membaca data dan 619,1 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 task 1 thread ada di 29,9 MB per second untuk membaca data dan 36,8 MB per second untuk menulis data. Secara performa sih jelas ya, kelihatan di mana tempat laptop ini berada, yaitu untuk penggunaan komputasi basic seperti teman-teman yang suka ngetik, browsing, dengar lagu, ataupun ya mungkin sekedar file manajemen biasa. Namun untuk pengerjaan yang lebih keras dan juga demanding seperti contohnya editing dan gaming, kita perlu set ekspektasi yang tepat lah, agar jangan sampai kecewa dengan pemakaiannya. Karena sekali lagi, peruntukan laptop ini tuh memang bukan untuk menghandle kerjaan yang membutuhkan workload CPU dan juga RAM yang tinggi. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk memiliki laptop ini, silahkan gunakan sewajarnya aja ya. Lanjut ke bagian cooling system, di mana laptop ini tuh hanya menggunakan single fan system yang terdiri dari sebuah kipas yang disambungkan dengan sebuah heat pipe yang akan menyedot udara panas dari chip CPU-nya, lalu menghembuskannya melalui grill ventilasi di bagian engsel layarnya. Sementara nanti udara segar akan dihisap melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di bagian bawah dari laptop. Dan untuk menguji sistem pendinginannya, Pichel tes laptop ini di ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan juga tetap menghubungkan laptop ini kepada arus listrik. Maka dalam keadaan idle, CPU usage laptop ini tuh berada di angka 2,1% dengan frekuensi yang berada di 400 MHz hingga ke 2,7 GHz yang sesekali mungkin masih spike ke 2,8. Untuk yang dipergunakan juga berada di rata-rata 1,7 watt dan suhu di rata-rata 43 derajat Celcius. Saat kita stress test dengan Ida 64, maka frekuensi prosesornya masih stabil di level 2,8 GHz dan juga suhu inti hingga ke 62 derajat Celcius. Dan juga untuk urusan daya ini berada di 11,3 watt selama sekitar 20 detik.
Setelah itu dayanya langsung turun hingga ke 8,5 watt dan suhu di rata-rata 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk frekuensinya ini drop di 2 GHz selalu tetap stabil di rata-rata frekuensi 2,1 GHz. Dan nggak sampai di situ aja, untuk urusan temperatur bodinya juga kita dalam kondisi stress test, maka untuk area keyboard memiliki panas di rata-rata 32 derajat Celcius dan juga titik terpanas di 34 derajat dan terendah di 27 derajat Celcius. Dan untuk titik terpanasnya sendiri ini ada pada area engsel layar di sekitar area exhaust. Sedangkan untuk bagian bawah laptopnya, panasnya berada terfokus di bagian area tengah di sekitar grill ventilasi yang berada di atas dari heat pipe-nya. Pada area ini tuh suhu panasnya tuh mencapai rata-rata hingga 32 derajat dengan titik tertinggi di 35 derajat dan terendah di 28 derajat Celcius. Jadi walaupun dalam keadaan workload yang tinggi, maka panas yang dihasilkan laptop ini masih tergolong cukup rendah. Ya walaupun juga mungkin ini karena kontribusi dari TDP-nya yang tergolong kecil, jadi kinerja prosesornya nggak sampai harus mengeluarkan hawa panas yang terlalu tinggi. Tapi ya jelas, jangan dipangku juga, karena panas segini masih bisa bikin kulit kita agak-agak nggak nyaman lah untuk kena suhu panasnya. Di bagian audio, laptop ini sendiri tuh memiliki speaker yang terletak di bawah, yaitu menghadap ke kiri dan juga kanan. Suara yang dihasilkannya sih tergolong normal, walaupun cukup keras lah secara volume gitu ya. Sehingga masih nyaman untuk dipakai nonton film ringan seperti YouTube, ataupun denger-dengerin lagu. Dan saat kita uji di volume maksimum, maka speaker ini tuh dapat menghasilkan suara rata-rata di 85,5 desibel, dengan maksimum hingga 91,6 desibel. Dan ini dia merupakan contoh audio dari Acer Aspire 3 A31435C2T9. Untuk webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam yang tergolong agak dipotong spesifikasinya, yaitu di 0,3 megapiksel yang dapat merekam video SD ataupun standar definition di 480p 30 fps atau foto sebesar 640 x 480 pixel. Nanti akan ada indikator berwarna hijau di samping kiri dari kameranya. Hasilnya sih gambarnya buram dan gelap-gelap gimana gitu. Noise-nya juga terasa banyak banget. Jadi kalau yang nggak puas, maka saran Pichel tambahkan eksternal webcam kalau mau hasilnya yang lebih bagus. Daripada teman penasaran, berikut ini deh. Coba Pichel kasih contoh video dari webcam Acer Aspire 3 A31435C2T9. Jadi ini merupakan hasil video dari webcam laptop Acer Aspire 3 A31435C2T9. Ini dalam resolusi 480p. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya tidak akan terlalu bagus ya. Malahan ini mungkin seperti laptop-laptop yang cukup berumur. Dan kemudian yang menariknya memang dia ada yang namanya fitur digital video stabilization. Tapi kalau misalnya Pichel aktifin, maka dia akan lebih zoom dan juga agak sedikit ngedelay ya. Jadi itu mungkin option yang harus dihapus. Ya walaupun gambarnya agak-agak terbatas banget dan teman-teman mungkin bisa langsung lihat. Tapi ya at least mungkin lebih baik lah daripada tidak ada kamera sama sekali ya. Dan ini juga disupport oleh 2 mikrofon di bagian atas. Jadi mungkin suaranya akan lebih bagus lah untuk ditangkap. Oke, itu aja dari Pichel. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, laptop ini sendiri tuh memiliki Wi-Fi chip dari Atheros Qualcomm dengan kode QCA9377, di mana itu sudah support 802.11ac dan juga Bluetooth versi 5.0. Untuk frekuensinya pun juga sudah support dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Dan kalau teman-teman masih butuh koneksi yang lebih stabil, ada juga nih koneksi LAN yang menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168/8111 yang support transfer data sebesar 1 gigabit per second. Di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode AP165J dengan kapasitas 37.000 mAh dan berbahan lithium-ion. Secara tahan baterai sih ini tergolong standar dan bisa dipergunakan lah mulai dari pagi hingga sore untuk urusan-urusan yang ringan. Karena dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan Skydon Modern Office, maka laptop ini juga dapat bertahan selama 7 jam 30 menit dari 97% hingga ke 15% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga dengan full brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 2 jam 59 menit dari 100 hingga ke 9% baterainya. Sedangkan untuk pengisian daya, nanti kita bisa mempergunakan charger bawaannya dengan output 19 volt 2,37 ampere dengan total daya 45 watt. Dan untuk pengisian dayanya nanti dari 8% hingga ke 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 59 menit dalam kondisi laptop sedang tidak digunakan.
Terakhir untuk kemampuan upgrade, di mana laptop ini sendiri bagusnya masih memberikan opsi upgrade yang luas, apalagi untuk standar laptop zaman now. Dimulai dari bagian storage, nanti terdapat satu slot NVMe 2280 yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe dengan kapasitas 256 GB. Dan opsi upgrade kita yang bisa kita lakukan adalah mengganti modul ini dengan modul NVMe berkapasitas yang lebih besar. Dan kalau misalnya teman-teman masih butuh yang zaman dulu gitu ya, maka masih disediakan juga sebuah kompartemen 2,5 inci yang bisa kita isi dengan hard disk ataupun SSD SATA berukuran 2,5 inci. Untungnya juga Acer menyediakan nih mounting bracket di dalam paket penjualannya untuk kompartemen ini. Jadi teman-teman tinggal siapkan hard disk ataupun SSD 2,5 incinya aja. Kemudian pada bagian memori disediakan 2 slot RAM DDR4 yang salah satunya sudah terisi dengan modul RAM DDR4 dengan kapasitas 4 GB. Teman-teman tinggal tambahkan aja satu modul lagi dengan kapasitas yang sama dan kalau bisa spek dan merek yang sama untuk kita bisa mengaktifkan fitur dual channel-nya. Atau kalau misalnya teman-teman mau langsung ganti aja RAM-nya dua-duanya gitu ya, kayak 8/8 biar 16, agar biar lebih ngebut dan juga lebih nyaman lah pakainya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut Daud pribadi Pical, laptop Acer Aspire 3A31435C2T9 ini adalah laptop yang secara spesifik ditujukan buat teman-teman yang lagi cari laptop tapi dananya mepet banget. Soalnya dari pengetesan Pical tadi, hasil yang ditujukan setiap benchmark itu mengatakan demikian lah, bahwa laptop ini adalah laptop keras entry level. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau laptop ini bisa menjadi daily driver teman-teman sekalian. Asalkan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya, ya kita pakainya yang normal-normal aja dan jangan dipakai untuk main game berat, jangan dipakai buat ngedit video yang efek-efeknya macam-macam, dan juga at least gitu ya, upgrade RAM lah minimal ke 8 GB biar dual channel-nya aktif, atau kalau bisa sekalian ke 16. Untuk harganya sendiri, laptop ini sendiri nanti dibanderol dengan harga mulai dari 5 jutaan di beberapa online ataupun offline shop. Harganya yang relevan lah dengan spesifikasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang lebih powerful dan ada budget tambahan 1 hingga 2 juta, coba lihat lagi deh line up Acer yang lain yang dimana menawarkan prosesor yang lebih tinggi buat keperluan yang lebih demanding. Dan buat teman-teman yang nanti berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, kalau buat yang kalian suka game, bisa kunjungi YouTube channel kita satu lagi yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang Ready Pical, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya sih. Itu sebenarnya seru sih kalau misalnya dipakai harian. Karena ya dia tergolong ringan juga, terus kemudian daya tahan baterainya juga gokil sih. Ya karena dayanya tinggi.